Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin menjelaskan tentang penilaian kompetensi keterampilan. Nah, adapun tujuan dari materi kali ini diharapkan nanti Bapak atau Ibu dapat memahami dan mengimplementasikan penilaian aspek keterampilan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sebelumnya kita review sedikit tentang apa itu penilaian hasil belajar. Jadi penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap baik secara spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Tapi dalam hal ini saya akan lebih terfokuskan kepada kompetensi keterampilannya saja. Jadi apa sih penilaian keterampilan itu? Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam rangka menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan pengetahuannya sebagai suatu tanda atau suatu indikator mereka terampil melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki atau pengetahuan yang sebelumnya sudah dipelajari, nyangkut aspek pengetahuan. Kompetensi keterampilan sendiri memiliki dua cakupan, yaitu keterampilan konkret dan keterampilan abstrak. Adapun keterampilan konkret ini biasanya berupa gerak fisik atau psikomotorik seperti biasanya menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kalau keterampilan abstrak ini biasanya berupa aktivitas mental seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Untuk penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan 4 teknik, yaitu yang pertama teknik praktik atau disebut juga sebagai unjuk kerja, yang kedua yaitu teknik produk, yang ketiga yaitu teknik proyek, dan yang keempat yaitu portofolio. Penilaian praktik atau unjuk kerja. Jadi apa sih penilaian praktik atau unjuk kerja? Penilaian praktik merupakan suatu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan dalam melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu. Tujuannya yaitu dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan seperti apa? Contohnya dalam mata pelajaran olahraga, mungkin praktek olahraga, dalam seni memainkan alat musik, bernyanyi, praktik sholat, dan lain sebagainya. Jadi dalam penilaian praktik ini penekanannya adalah kita ingin melihat suatu prosesnya, proses dalam melaksanakan kegiatannya itu. Yang kedua yaitu teknik produk. Teknik produk ini merupakan suatu penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam wujud produk. Penilaian produk bukan lagi pada prosesnya ya, kalau tadi kan praktik itu dalam prosesnya. Nah, dalam produk ini lebih kepada produk akhir atau hasil kerja akhir yang dihasilkan oleh peserta didik kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Dalam teknik proyek perlu waktu yang cukup lebih panjang karena di dalamnya itu biasanya ada proses perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga pelaporan.
Untuk menilai laporan hasil proyek ini dapat dilakukan dengan melakukan presentasi hasil, bisa melalui video display atau laporan tertulis. Jadi, dalam teknik proyek ini butuh waktu yang agak lama atau lebih panjang dibandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya. Teknik penilaian keterampilan yang terakhir yaitu portofolio, di mana penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Teknik portofolio ini yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil kerja terbaik dari para peserta didik. Portofolio ini digunakan sebagai dokumen pendukung saat kita nantinya mengolah nilai-nilai keterampilan. Jadi untuk deskripsinya bisa didasari dari portofolio yang sudah terkumpul dari hasil kerja anak-anak atau peserta didik kita. Adapun perencanaan sebelum melaksanakan penilaian keterampilan, yaitu yang pertama Bapak Ibu dapat menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi ini biasanya berisi kompetensi dasar atau KD, materi, indikator, serta teknik penilaiannya. Jadi teknik penilaiannya itu bisa apakah yang akan Ibu Bapak lakukan ini masuk ke dalam teknik praktik, produk, atau proyek. Nah, setelah menyusun kisi-kisi, Bapak Ibu bisa menyusun instrumen penilaian. Setelah menyusun instrumen penilaian, dilanjutkan dengan penyusunan rubrik penilaian atau pedoman penskorannya. Ada dua bentuk instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Dengan menggunakan daftar cek ini, biasanya peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati. Dan penilai dalam hal ini yaitu guru sendiri, itu jika tidak dapat mengamati siswa, maka peserta didik atau siswa tersebut otomatis tidak dapat memperoleh nilai. Nah, kelemahan dalam penilaian daftar cek ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Jadi isinya biasanya hanya benar atau salah, dapat diamati, tidak diamati, baik, tidak baik, seperti itu. Dalam daftar cek ini tidak terdapat nilai tengah. Daftar cek ini lebih praktis, biasanya digunakan untuk mengamati subjek dalam jumlah besar. Contohnya di sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Contohnya ada di sini penilaian lompat jauh gaya menggantung. Nah, menggunakan daftar cek di sini contohnya ada aspek-aspek yang dinilai dan dua kriteria yaitu baik dan tidak baik. Jadi tidak ada nilai tengahnya, hanya baik dan tidak baik. Dalam rubrik penilaiannya, jika siswa dinilai baik, maka siswa ini otomatis akan mendapat poin 1. Namun jika dianggap tidak baik, siswa ini akan mendapatkan poin 0 atau tidak mendapatkan nilai seperti itu. Bentuk instrumen penilaian yang kedua yaitu skala penilaian atau rating scale. Perbedaan dengan daftar cek, dalam skala penilaian ini guru dapat memberikan nilai tengah terhadap kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa. Karena pemberian nilai secara kontinu, di mana pilihan kategori lebih dari 2. Kalau tadi kan daftar cek hanya 2, baik, tidak baik, seperti itu ya. Nah, di sini skala penilaiannya itu biasanya terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Contohnya, ada rentang 1 sampai 4, jadi yang 1 itu tidak kompeten, yang kedua cukup kompeten, yang ketiga kompeten, dan yang terakhir atau nomor 4 sangat kompeten, seperti itu. Nah, dalam penilaian skala penilaian rating scale ini, untuk menghasilkan penilaian secara objektif perlu dilakukan oleh lebih dari 1 orang
supaya hasil yang didapatkan itu dapat lebih akurat. Nah, contohnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi di sini sama sebenarnya contohnya dalam penilaian lompat jauh gaya menggantung. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada pada instrumennya. Jika yang pertama tadi menggunakan instrumen daftar cek, di mana isinya hanya dua, yaitu baik dan tidak baik. Nah, yang sekarang menggunakan skala penilaian dengan rentang dari tidak kompeten, cukup, kompeten, kompeten, dan sangat kompeten. Nah, di sini siswa dinilai berdasarkan kriterianya sehingga dapat dikategorikan ke dalam penilaian yang sesuai. Contohnya ada kriteria jika siswa memperoleh skor 26 sampai 28 dapat ditetapkan sangat kompeten. Berarti sangat kompeten ini masuk ke dalam nilai 4 seperti itu. Adapun setelah membuat perencanaan penilaian keterampilan ini, yang berikutnya adalah melaksanakan penilaian. Yaitu pelaksanaan ini ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pemberian tugas secara rinci. Nah, Bapak Ibu harus jelas kepada siswa tugasnya seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu penjelasan aspek dan rubrik penilaian. Jadi harus dijelaskan kepada siswa apa saja aspek-aspek yang akan dinilai serta bagaimana dalam penghitungan skor dan penilaiannya. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, penilaian ini bukan hanya dilakukan di akhir saja, namun sebelumnya dan selama pelaksanaannya sampai pada setelah siswa melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu Bapak Ibu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil penilaian. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.